Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara sekalian, sebelum kita lanjut menyampaikan apa yang akan kita lakukan pada video kali ini, saya berharap dengan kerendahan hati saudara sekalian jangan lewatkan tombol subscribe, like, dan share channel ini. Saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin sampaikan lagi suatu dukungan terhadap Capres 2024 di Pilpres 2024 yang akan datang, yang kali ini datang dari daerah Sumatera, ya. Yang dalam hal ini, saudara sekalian, ada kelompok para buruh yang juga memberi dukungan terhadap Capres Anies Rashid Baswedan, melakukan deklarasi, ya, untuk memberi dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan, Capres Anies Baswedan, dan kali ini berasal dari daerah Sumatera. Kalau kemarin-kemarin kan ada di Jakarta, di Jawa Barat, kemudian ada juga di daerah Jawa Timur dan lain sebagainya. Tapi saudara sekalian, kali ini kita akan hadirkan suatu berita yang terkait dengan dukungan terhadap Capres Anies Rashid Baswedan dari kalangan buruh, ya, berasal dari Kota Batam, ya, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, untuk lebih jelasnya kawan sekalian, pada kesempatan ini saya coba bacakan berita tentang dukungan para buruh yang ada di Kota Batam untuk mendeklarasikan capres mereka dukung Capres Anies Rashid Baswedan, yang dimuat pada Demokrasi News tanggal 14 Juli 2023, berarti hari Jumat hari ini. Saudara, Gerakan Massa Koalisi Pekerja Rakyat Indonesia atau KOPRI Kota Batam mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden RI periode 2024-2029 di Hall Graha Pena, Kota Batam, Jumat 14 Juli 2023. Ketua Relawan Deklarasi Koalisi Pekerja dan Rakyat Indonesia KOPRI Kota Batam, Muhammad Herman, menyampaikan relawan yang hadir secara pribadi pada acara deklarasi tersebut diantaranya dari unsur buruh dari organisasi buruh FSPLM, SPSI, kemudian SPKEP SPSI, kemudian SP Parekraf SPSI. Selain itu ada pekerja online, buruh tani, nelayan, dan tokoh masyarakat, ujarnya. Dalam deklarasinya, Gerakan Massa Koalisi Pekerja atau Buruh Bersama Rakyat Indonesia menyampaikan kesiapannya untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden RI pada 2024-2029 yang akan datang. Koalisi juga bertekad menyatukan seluruh kekuatan buruh, tani, dan nelayan menuju Indonesia yang sejahtera bersama Anies Rashid Baswedan. Selain itu, Koalisi Pekerja Bersama Rakyat Indonesia menolak dan mengawasi berbagai macam bentuk intimidasi, black campaign, berita-berita hoax atau penyebar kebohongan, serta narasi-narasi yang menyesatkan. Koalisi siap berada di barisan Anies Rashid Baswedan untuk mengkaji ulang Undang-Undang Cipta Kerja yang bermuatan paham neolib dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koalisi Pekerja dan Rakyat Indonesia mendukung terwujud dan terlaksananya pemilihan presiden dengan damai, aman, dan berkualitas. Saudara, sementara itu Ketua DPD FSPLM SPSI, kemudian KEPRI, SPSI KEPRI, Saiful Badri Sofyan menyampaikan pada periode pemerintahan saat ini, buruh belum mendapatkan porsi sebagaimana mestinya.
Terlebih Batam sebagai kota industri, tanpa kehadiran buruh Batam tidak akan seperti saat ini, katanya. Dengan SDM yang dimiliki, sudah semestinya pemerintah memberikan penghargaan kepada buruh. Malah sebaliknya, regulasi dan undang-undang yang muncul kebanyakan tidak berpihak kepada buruh dan masyarakat pada umumnya. Menurutnya, seluruh gubernur yang ada di Indonesia hanya Gubernur Anies Rashid Baswedan yang berani menetapkan UMK secara rasional atau dengan akal sehat. Hal itu salah satu dasar untuk memberikan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan agar perubahan yang lebih terhadap buruh dan masyarakat bisa lebih baik. Kepada rekan-rekan buruh, kita menentukan sikap mendukung Anies Rashid Baswedan. Sejak tahun 2016, pemerintah dengan segala kekuasaannya tidak memberikan ruang kepada buruh. Maka mari kita menyatukan tekad menjadikan Anies Baswedan sebagai Presiden RI 2024-2029 yang akan datang. Nah, kawan-kawan sekalian, memang ada fenomena terakhir ini, memang rata-rata ya daerah-daerah buruh di berbagai daerah, termasuk juga di Jawa Barat, di Sumatera, di daerah yang lain, itu mencoba melakukan konsolidasi diri untuk memberi dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan. Itu kita sudah muat juga beberapa video terkait dengan masalah ini, karena mereka bercermin bahwa ketika Anies Rashid Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, dia secara jelas pemihakannya terhadap buruh dan masyarakat kecil yang kira-kira untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka mesti mereka punya gaji dengan dinaikkan kesejahteraannya, dan itu diperlihatkan ketika beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu, sementara gubernur yang lain tidak melakukan apa-apa untuk semacam memberi perhatian atau melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa mensejahterakan para pekerja ini di seluruh lini. Oleh karena itu, para buruh di berbagai sektor melihat fenomena kepemimpinan seperti itu, sehingga mereka menggantungkan harapan besar kepada Anies Rashid Baswedan dan memberi dukungan supaya beliau bisa terpilih pada Pilpres 2024 yang akan datang. Apalagi dengan undang-undang Ciptaker, undang-undang kesehatan yang kemarin banyak ditentang oleh kaum pekerja, para buruh, tetapi pemerintah tetap kokoh, tidak peduli dengan aspirasi mereka. Demikian juga undang-undang kesehatan kemarin yang berhari-hari bahkan berminggu-minggu para pekerja di sektor kesehatan itu menolak tentang rancangan undang-undang kesehatan ini. Tapi kemarin dengan oleh pemerintah dan DPR yang terutama fraksi yang berkoalisi dengan pemerintah, terkecuali 3 fraksi. Yang pertama adalah Demokrat dan PKS menolak rancangan undang-undang kesehatan tersebut. Kemudian Nasdem menerima dengan catatan. Kemudian yang lainnya menerima tanpa apapun, artinya membelakangi aspirasi rakyat yang mereka sampaikan berhari-hari itu kepada DPR. Dan pemerintah dengan DPR, mayoritas fraksi tidak peduli dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik itu undang-undang Ciptaker maupun undang-undang kesehatan yang kemarin disahkan itu. Nah, oleh karena itu para pekerja ini sudah melihat, selain ada perhatian dalam bentuk kebijakan untuk meningkatkan upah minimum di DKI berulang-ulang, ketika pemerintah pusat maupun daerah-daerah lain tidak melakukan itu dengan alasan COVID dan macam-macam, Anies masih melakukan peningkatan bagi kesejahteraan mereka dengan melakukan subsidi silang terhadap kebutuhan maupun biaya transportasi yang diperlukan di DKI Jakarta. Nah, oleh karena itu saya kira ke depan akan semakin banyak dukungan-dukungan di kalangan buruh di berbagai tempat di seluruh kawasan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.